Halo, perkenalkan nama saya Hartanti Mangensihi dengan NIM 210611020542. Kali ini saya akan membahas mengenai usaha Roti Joni. Pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai profil usaha Roti Joni. Roti Joni menyadari roti bakar adalah salah satu pilihan cemilan favorit bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena itu, Roti Joni menghadirkan roti bakar yang enak namun tetap terjangkau harganya untuk berbagai kalangan. Roti Joni memiliki 31 outlet di Sulawesi Utara, beberapa di antaranya yaitu Manado, Bitung, Tomohon, Air Madidi, dan Pineleng. Juga tersedia di GrabFood, GoFood, dan Shopee Food. Berikut ini adalah daftar outlet dari Roti Joni. Berikut ini merupakan daftar menu dari Roti Joni. Dari daftar menu yang tersedia di Roti Joni, terdapat 3 menu unggulan, yaitu hotdog and burger, roti Jones, dan roti bakar. Berikutnya, strategi perusahaan. Yang pertama, kualitas bahan baku. Roti Joni menggunakan bahan-bahan baku berkualitas tinggi dan segar untuk memastikan rasa yang autentik dan kualitas produk yang terjaga. Yang kedua, inovasi. Selain menyajikan roti dan kue klasik, Roti Joni juga terus melakukan inovasi dengan menciptakan produk-produk yang sesuai dengan selera pasar. Yang ketiga, pelayanan pelanggan. Roti Joni dikenal dengan pelayanan pelanggan yang ramah dan responsif, menjadikan pengalaman berbelanja di toko mereka menjadi menyenangkan bagi pelanggan. Berikutnya, analisis lingkungan internal Roti Joni. Yang pertama, manajemen dan karyawan, yaitu dengan melakukan evaluasi keahlian dan kompetensi manajemen serta karyawan, termasuk kualitas kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan tingkat keterlibatan karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, produk dan layanan, dengan melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan produk serta layanan yang ditawarkan oleh Roti Joni, yaitu termasuk kualitas, inovasi, dan diferensiasi produk dibandingkan dengan pesaing. Berikutnya yang ketiga, operasional dan proses bisnis, yaitu dengan melihat efisiensi operasional, kualitas produksi, rantai pasokan, dan sistem manajemen yang digunakan oleh perusahaan untuk mendukung proses bisnisnya. Yang keempat, pemasaran dan penjualan, yaitu melakukan evaluasi strategi pemasaran dan penjualan, efektivitas branding, penetrasi pasar, dan hubungan dengan pelanggan serta promosi yang terus dilakukan. Yang kelima, keuangan. Dengan menganalisis kesehatan keuangan perusahaan, termasuk pendapatan, biaya operasional, margin keuntungan, arus kas, dan kebijakan keuangan yang diterapkan. Selanjutnya, analisis lingkungan eksternal Roti Joni. Yang pertama, pasar. Dengan menilai ukuran pasar, pertumbuhan industri roti dan kue, tren konsumsi, preferensi pelanggan, dan perilaku pembelian yang dapat mempengaruhi permintaan produk Roti Joni. Yang kedua, teknologi. Dengan melakukan analisis perkembangan teknologi dalam produksi, distribusi, dan pemasaran produk roti dan kue. Yang ketiga, ekonomi. Menilai kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan pendapatan konsumen yang dapat mempengaruhi daya beli dan permintaan produk Roti Joni. Yang keempat, tren global. Dengan mengamati tren global dalam industri makanan dan minuman seperti kecenderungan konsumen terhadap makanan organik, vegan, atau berbasis tumbuhan yang dapat mempengaruhi strategi produk dan pemasaran. Yang kelima, pengaruh sosial dan budaya. Dengan melakukan identifikasi tren dan pola perilaku sosial serta budaya yang dapat mempengaruhi preferensi konsumen terhadap produk roti dan kue, seperti tren makanan sehat atau kesadaran akan bahan-bahan organik. Dari pembahasan yang sudah dibahas, dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait Roti Joni. Yang pertama, potensi pertumbuhan. Roti Joni memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan melalui inovasi produk, ekspansi pasar, dan pengembangan merek untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang kedua, fokus pada kualitas dan layanan. Perusahaan ini menekankan kualitas produk dan pelayanan pelanggan yang unggul sebagai pilar utama untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, adaptasi terhadap tren pasar. Roti Joni harus responsif terhadap tren pasar seperti permintaan akan makanan sehat dan organik, dengan menyajikan produk yang sesuai dengan preferensi konsumen.
Yang keempat, efisiensi operasional. Penting bagi Roti Joni untuk terus meningkatkan efisiensi operasional guna mengurangi biaya produksi dan meningkatkan probabilitas. Dan yang terakhir, kemitraan strategis dan pengembangan karyawan. Kolaborasi dengan pemasok lokal dan pengembangan karyawan merupakan strategi penting untuk memastikan pasokan bahan baku berkualitas dan peningkatan kinerja perusahaan serta keseluruhan. Dengan menerapkan poin-poin ini secara efektif, Roti Joni dapat memperkuat posisinya di pasar, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri roti dan kue. Sekian pembahasan mengenai Roti Joni. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.